Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Setelah sebelumnya sudah admin buatkan konten tentang alur cerita dari episode The Ghost of Plankton yang bercerita tentang plankton yang mati suri lalu berubah menjadi hantu untuk mencuri formula resep Krabby Patty. Nah, sebenarnya untuk di episode yang ingin kita bahas pada video kali ini juga masih sama ya guys. Masih sama-sama menceritakan tentang kemunculan plankton yang berperan sebagai karakter utamanya. Namun bedanya, kan kalau dalam episode The Ghost of Plankton itu kan menceritakan tentang upaya licik plankton dalam mencuri formula resep Krabby Patty. Sementara dalam episode yang ingin kita bahas kali ini justru bercerita tentang hidangan cam hasil buatannya plankton yang membuat seluruh warga Bikini Bottom merasa kesal dengan makanan camnya ini. Ya, judul dari episode tersebut adalah Plankton Old Chum. Walaupun biasanya plankton selalu memuji makanan cam buatannya ini memiliki cita rasa yang enak, namun dalam episode ini justru plankton malahan sangat kesal dengan eksperimen cam buatannya ini yang selalu gagal, dan terpaksa ia pun berkeinginan untuk membuang semua persediaan cam yang ia miliki. Penasaran dengan penyebab kenapa plankton ingin membuang persediaan makanan camnya tersebut, lalu juga kenapa para warga Bikini Bottom sangat kesal dengan adanya makanan cam buatannya plankton ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah pembahasan lengkap dari alur cerita episode Plankton Old Chum yang bercerita tentang limbah makanan cam buatan plankton yang menjadi perayaan Hari Cam di Bikini Bottom. Plankton Old Chum merupakan episode dari season 12 kartun SpongeBob yang rilis perdana di televisi Amerika Serikat pada tanggal 30 November tahun 2019. Episode ini ditulis ceritanya oleh Cass, yaitu seorang penulis cerita pada kartun SpongeBob yang karyanya dikenal sangat kontroversial karena selalu menampilkan adegan yang creepy dan disturbing. Ya contohnya saja seperti episode Whirly Branch, Snowshoeless, Ink Lemonade, dan masih banyak lagi. Walaupun episode yang ditulis oleh Cass sering menampilkan adegan yang creepy dan disturbing, tetapi dalam episode Plankton Old Chum ini ceritanya sama sekali tidak menyeramkan, dan justru terdapat beberapa unsur parodi yang ada di dalam episode ini. Ya meskipun di beberapa adegan kita sering kali disuguhkan scene dari daging jeroan cam yang terlihat sedikit menyeramkan karena mereka bisa hidup sendiri. Untuk alur cerita dari episode Plankton Old Chum, ceritanya itu bermula dari adegan di mana Plankton dan Karen yang sedang melakukan eksperimen membuat makanan cam terbarunya di dalam cam bucket. Namun sayangnya, ketika mereka sedang melakukan eksperimen tersebut, tiba-tiba drum yang berisi full makanan cam ini pun meledak dan membuat seisi cam bucket pun menjadi kotor berceceran karena dampak dari ledakan makanan camnya ini. Dikarenakan seluruh sudut cam bucket yang menjadi kotor sehabis terkena ledakan makanan cam ini, hal tersebut pun membuat Karen merasa khawatir dengan kondisi cam bucket saat itu jika tiba-tiba inspektur kesehatan datang ke restoran tersebut lalu mengeceknya. Demi untuk tidak diberi sanksi oleh inspektur kesehatan, mau tidak mau Plankton pun akhirnya membersihkan seluruh ledakan cam yang berceceran di dalam cam bucket ini. Lalu ia juga berinisiatif untuk membuang limbah camnya tersebut di setiap sudut tempat yang ada di Bikini Bottom. Nah, untuk destinasi tempat pembuangan limbah cam yang pertama, Plankton memilih untuk membuangnya di bawah gorong-gorong saluran air pada jalan raya Bikini Bottom. Namun ketika Plankton ingin membuang limbah camnya tersebut, terlihat di situ ada plang larangan untuk tidak membuang limbah cam yang dipasang oleh kepolisian Bikini Bottom. Dan tidak main-main, bagi barang siapa yang nekat untuk membuang cam di bawah gorong-gorong Bikini Bottom ini akan didenda sebesar 1 miliar dolar. Atau bila dikonversikan ke dalam rupiah, jumlahnya itu sekitar 14,3 triliun. Merasa bodoh amat dengan larangan ini, Plankton pun malah dengan sengaja menyemprotkan limbah camnya ini ke arah plang larangan tersebut dan membuangnya di bawah gorong-gorong saluran air Bikini Bottom. Lalu dikarenakan penutup dari gorong-gorong tersebut yang tidak bisa ditutup rapat, akhirnya Plankton pun mengakalinya dengan membuat lukisan 3 dimensi untuk mengelabui setiap orang yang melintasi jalan di atas gorong-gorong saluran air yang berisi limbah cam miliknya Plankton ini. Dan benar saja, ketika ada seseorang yang berjalan melintasi gorong-gorong saluran air ini, tiba-tiba secara tidak sengaja ia pun terpelosok masuk ke dalam sana dan terhisap oleh limbah camnya Plankton.
Lalu untuk destinasi tempat pembuangan limbah cam yang kedua, Plankton memilih untuk membuangnya di sebuah sumur ajaib yang ada di atas bukit Bikini Bottom. Nah, kalau kalian masih ingat dengan sumur ajaib ini, sebenarnya sumur ajaib tersebut sudah pernah muncul dalam episode Wishing You Well, yang dimana dalam episode tersebut menceritakan tentang keajaiban sumur ini yang dapat mengabulkan permintaan seseorang ketika ia melemparkan uang koin ke dalam sana. Mengetahui akan keajaiban dari sumur ini yang dapat mengabulkan permintaan seseorang, membuat Plankton pun secara tidak sengaja telah melemparkan koin miliknya dan berharap bahwa limbah cam yang ada di dalam sumur ajaib ini pun bisa segera kosong. Dan tak disangka, jelang beberapa saat Plankton meninggalkan lokasi sumur ajaib ini, tiba-tiba muncul seseorang yang telah terjatuh di bawah gorong-gorong Bikini Bottom sebelumnya. Lalu ia juga melahap semua limbah cam ini sampai habis tak tersisa. Setelah sudah membuang limbah camnya di sumur ajaib yang ada di bukit Bikini Bottom, Plankton pun memilih destinasi ketiga untuk membuang limbah camnya ini ke tempat taman bermain siput yang ada di Bikini Bottom. Nah, di saat Plankton yang melihat lubang terbuka lebar di taman bermain tersebut, tanpa ragu ia pun langsung menyemprotkan limbah camnya ini ke dalam lubang tersebut. Namun tak disangka, ternyata SpongeBob sedang berada di depan arah dari lubang yang ada di tembok ini. Dan karena limbah cam ini yang terserap ke dalam pori-pori sponsnya SpongeBob, membuat SpongeBob pun dengan sengaja menyemprotkan kembali limbah cam tersebut untuk dikeluarkan. Sehingga hal tersebut pun membuat sisi taman bermain siput sampai kotor berceceran dipenuhi oleh limbah cam miliknya Plankton ini. Ketika SpongeBob menanyakan kepada Plankton, sebenarnya apakah makanan yang berceceran kotor ini adalah sebuah limbah cam? Namun Plankton malah menjawab bahwa itu semua adalah hadiah untuk semua orang. Dan seketika Plankton pun langsung pergi meninggalkan SpongeBob setelah berhasil membuang limbah cam tersebut di area taman bermain siput ini. Namun SpongeBob yang masih penasaran dengan limbah cam ini malah dengan sengaja ingin langsung mencobanya. Tetapi hal tersebut justru langsung digagalkan oleh Plankton karena Plankton sudah tahu bahwa rasa dari limbah cam ini sangat menjijikkan. Dan ia memberitahukan kepada SpongeBob bahwa jika SpongeBob ingin mencoba limbah camnya ini, maka ia harus menunggu sampai datangnya hari cam atau Cam Day. Semakin penasaran dengan adanya hari cam, SpongeBob pun kembali mengikuti Plankton dan ia juga bersedia untuk membantu Plankton untuk membuang semua limbah cam miliknya Plankton ini. Ya contohnya saja seperti mereka berdua yang membuang limbah cam ini di dalam rumah Tuan Crab, lalu di rumah batunya Patrick, rumah seluruh warga Bikini Bottom, hingga terakhir dibuang di dalam rumahnya Nyonya Puff. Setelah mereka berdua selesai membuang seluruh limbah cam yang ada, ternyata masih tersisa satu scoop cam yang harus dibuang. Mengetahui kan adanya sisa cam yang masih tersedia, SpongeBob pun langsung meminta cam tersebut kepada Plankton. Dan akhirnya, Plankton pun dengan senang hati memberikan sisa cam itu kepada SpongeBob. Lalu ia langsung bergegas untuk meninggalkan SpongeBob dan kembali menuju cam bucket. Merasa bingung dengan harus diapakannya cam pemberian Plankton ini, SpongeBob pun malah berinisiatif untuk menyembunyikan cam tersebut di bawah gorong-gorong saluran air yang ada di pusat kota Jalan Bikini Bottom. Hal itu pun terpaksa harus dilakukan oleh SpongeBob karena ia berpikir bahwa cam pemberian dari Plankton tersebut baru bisa dinikmati pada hari cam saja. Karena sudah memasukkan sisa cam tersebut di bawah lubang gorong-gorong, SpongeBob pun memastikan agar sisa cam itu masuk semua dengan mendorong limbah cam tersebut untuk menutupnya. Namun tak disangka, akibat ulah Plankton yang sebelumnya telah membuang limbah cam ini di bawah gorong-gorong saluran pembuangan air Bikini Bottom juga, membuat seluruh limbah cam yang ada di tempat tersebut pun seketika keluar semua akibat didorong paksa oleh SpongeBob lalu menutupnya. Akibat hal ini, akhirnya seisi bangunan gedung yang ada di pusat kota Bikini Bottom pun mendadak mengeluarkan cam semua dari cerobong asapnya. Dan seketika, secara mendadak, terjadilah fenomena hujan salju dari limbah cam ini yang diberi nama sebagai hari cam atau Cam Day. Kesal dengan adanya limbah cam yang memenuhi seisi pusat kota Bikini Bottom, warga Bikini Bottom yang merasa dirugikan oleh limbah cam ini pun berbondong-bondong untuk menggeruduk Plankton dengan mendatangi restoran cam bucket miliknya. Namun di saat Plankton yang ingin dikeroyok oleh para warga Bikini Bottom ini, tiba-tiba SpongeBob pun datang dengan menyanyikan lagu bertemakan hari cam layaknya lagu perayaan Natal. Dan terlihat di sini SpongeBob juga mengenakan atribut topi Santa Claus yang menjadi ikon dari perayaan Natal. Ya karena SpongeBob mengira bahwa hujan salju dari limbah cam ini seperti hujan salju beneran yang terjadi setiap musim dingin.
Setelah SpongeBob selesai menyanyikan lagu Someday, para warga Bikini Bottom pun merasa heran. Sebenarnya, apa maksud dari diadakannya Hari Cham ini dan apa tujuannya? Namun seketika, para anak kecil yang tinggal di Bikini Bottom secara tidak sengaja juga ikut merayakan Hari Cham ini dengan membentuk sebuah boneka salju dari limbah Cham dan berbaring di atas tumpukan limbah Cham tersebut. Melihat semua orang yang sedang merayakan Hari Cham, para warga Bikini Bottom yang ingin mengeroyok plankton pun juga ikut merayakannya. Dan tak disangka, secara resmi wali kota Bikini Bottom yang baru pun menetapkan Hari Cham sebagai hari libur nasional di Bikini Bottom. Melihat para warga Bikini Bottom yang sangat antusias ketika merayakan Hari Cham, membuat niat licik plankton untuk memanfaatkannya pun tiba-tiba muncul. Namun sialnya, ketika plankton ingin menghampiri para warga Bikini Bottom yang sedang merayakan Hari Cham, tiba-tiba langkahnya pun terhenti dengan kehadiran Inspektur Kesehatan Bikini Bottom yang tidak senang dengan perayaan Hari Cham ini, lalu memberikan denda kepada plankton sebesar $1 miliar. Melihat denda yang diberikan kepadanya begitu banyak, seketika plankton pun langsung kaget dan sempat pingsan ketika mengetahui ia didenda sebanyak $1 miliar. Namun dikarenakan plankton yang tidak bisa membayar dendanya ini, membuatnya pun harus rela untuk mengikuti hukuman yang diberikan oleh Inspektur Kesehatan Bikini Bottom, yaitu dengan memakan semua limbah Cham yang ada di Bikini Bottom sampai habis tak tersisa. Lalu cerita dari episode Plankton Old Cham pun akhirnya berakhir pada adegan ini. Oke, mungkin segitu saja pembahasan alur cerita dari episode Plankton Old Cham. Well, jadi menurut kalian untuk cerita dalam episode ini bagus atau tidak ya guys? Kalau menurut admin sih ceritanya itu sedikit mirip dengan episode The Hand Carrying, yang dimana sama-sama menampilkan adegan ketika Plankton dan Tuan Crab yang memakan makanan Cham hingga perut mereka berdua membesar. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Selanjutnya, episode mana lagi nih guys yang sekiranya ceritanya itu seru untuk dibahas oleh SpongeBopedia? Kalau misalnya kalian suka dengan episode yang menceritakan tentang plankton dengan rencana liciknya dalam mencuri resep Krabby Patty atau dengan makanan Chamnya, bisa komen di bawah aja ya guys. Karena kalau semisal respon dari kalian itu banyak, mungkin di next video selanjutnya akan admin buatkan trilogi konten alur cerita yang full menceritakan plankton saja. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBopedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.